Kalau saya dengar sih katanya dibenturkan ke apa? Ke cadas ya, ya cadas kayak begini pemirsa ya, dibenturkan ke sini. Kita masih kecil belum tahu itu ya, belum tahu bom, mainan buat mainan. Iya. Jadi waktu itu Pak Birin, Pak Hamdan masih kecil pemirsa, sehingga bom itu dibuat mainan, dilempar-lempar. Biar meledak gitu. Biar meledak pemirsa, namanya juga anak kecil gitu ya. Kok nggak meledak gitu ya? Pemirsa, kini saya bersama tim Sipa Salam berada di Bukit Ajimut yang lebih dikenal dengan Bukit Manengteng, pemirsa. Bukit Manengteng ini adalah, menurut bahasa Sunda ini adalah enteng, pemirsa. Enteng itu artinya yaitu mengenang atau mengingat kembali bahwa Bukit Ajimut ini merupakan benteng pertahanan TRI, Tentara Rakyat Indonesia, bersama rakyat perbatasan Cirebon Timur dan Kuningan Timur, pemirsa. Saat ini Manengteng dijadikan lokasi wisata gratis, pemirsa. Tidak dipungut bayaran apapun, dan kalau setiap harinya itu banyak yang maraton, banyak yang wisata ke sini. Dan di sebelah kiri saya terdapat monumen perjuangan, ada patung pejuang di sana di sebelah kiri saya, karena memang ini adalah bukit tempat pertahanan para pejuang yang memperjuangkan wilayah Cirebon Timur dan Kuningan Timur, mempertahankan serangan-serangan penjajah, pemirsa. Tidak lupa pasukan santri ikut serta dalam perjuangan ini, dan tempat berkumpulnya, tempat istirahatnya, komunikasi serta trik-trik perang itu ditempatkan di Desa Jatimulya, pemirsa, di sebuah tajuk atau sebuah langgar di Desa Jatimulya, sehingga di desa itu sering dijatuhi, sering diserang yaitu dengan mortir-mortir. Nanti kita lihat ke sana di tempat perkumpulan rakyat Cirebon Timur dan Kuningan Timur untuk mempertahankan wilayah ini, pemirsa. Disinilah tempat pertempuran, yaitu Tentara Rakyat Indonesia TRI bersama rakyat, bersama pasukan santri, pemirsa. Ini saya bersama saksi-saksi bahwasannya dulu Pak Eyod, Pak Birin ya, Pak Hamdan, ada seorang rakyat yang bisa menciptakan suatu senjata. Beliau itu adalah tukang pandai besi. Betul ya Pak Eyod, Pak Birin? Ya betul. Tukang pandai besi, namanya siapa? Pak Rajak. Pak Rajak ya, namanya Pak Rajak. Itu gimana Pak Birin, Pak Eyod, keistimewaan dari senjata itu? Jadi begini ya, itu ceritanya begini, Pak Rajak itu membuat sebuah senjata gitu, kayak macam senapan gitu. Cuman sekali tembakan itu bunyinya itu kewer gitu senjatanya itu. Sekali tembak, dia kewer gitu. Jadi membuat para penjajah itu ketakutan kucar-kacir, pemirsa. Itulah luar biasanya perjuangan rakyat Kuningan Timur, pemirsa, perbatasan Kuningan Timur. Itu Pak Rajak itu di desa mana tepatnya? Di Cikesik. Di Cikesik, pemirsa ya. Jadi di Cikesik itu ada orang Pak Rajak namanya, tukang pandai besi, bisa menciptakan, beliau itu menciptakan sebuah senapan yang mana satu kali tembak itu bikin ciut nyalinya para penjajah karena suaranya itu, pemirsa. Iya Pak Birin, kewer gitu. Luar biasa sekali, pemirsa. Seorang rakyat, beliau itu pejuang misterius. Pejuang misterius dijuluki dengan nama Madraji. Madraji itu kalau ada tank-tank itu berdatangan dari pasukan musuh, beliau itu menunggangi kuda, ditembaki oleh penjajah itu tidak mempan Madraji itu. Nah, ketika sudah dekat dengan tank-tank tersebut, Madraji melempari granat-granat sehingga bisa dilumpuhkan, bisa dikalahkan pasukan penjajah tersebut. Dan di belakangnya rakyat-rakyat berdatangan mengambil senjatanya, seperti itu. Tempat pertempuran tersebut antara rakyat
misterius tersebut yang dijuluki Madraji itu tempatnya di sini di Jalan Raya. Mari kita berangkat ke Desa Jatimulya, Kampung Lewihaur, yang dimana di sana tempat berkumpulnya para pejuang kita yang selalu diserang dengan mortir-mortir, bom-bom, yaitu ditembakkan dari bukit sini, Pak Birin ya. Iya, iya. Ya, ini bapaknya Pak Birin dulu ikut serta dalam perjuangan itu. Kata beliau bahwa tembakan-tembakan malah Pak Birin sendiri dan Pak Eyot, Pak Hamdan, Pak Birin adalah putranya dari narasumber tersebut, yaitu Bapak Yusuf. Pak Birin sendiri yang menemukan bersama Pak Eyot, bersama Pak Hamdan menemukan bom tersebut berupa apa? Mortil ya. Berarti sebesar Beratnya sekitar sebesar betis orang dewasa ya. Beratnya 5 kiloan lah gitu. Berat 5 kiloan, dan itu sekitar tahun berapa? Perkiraan 90-an. Tahun 90-an pemirsa. Nanti mari kita ikuti ke sana untuk menelusuri tempat tersebut pemirsa. Pemirsa, disinilah tempat berkumpulnya pejuang-pejuang tentara Indonesia bersama rakyat Kuningan Timur dan Cirebon Timur. Di musola inilah pemirsa. Namun musola ini sekarang sudah direnovasi, diperbaiki. Yang mana dulu hanya ada musola dan satu rumah zaman dulu pemirsa, dan tidak ada rumah-rumah yang lainnya. Karena di sini adalah tempat berkumpulnya pejuang-pejuang, maka penjajah sering menghujani musola ini dengan rudal-rudal, dengan bom-bom pemirsa. Tapi satupun bom tersebut, rudal tersebut tidak ada yang meledak. Bahkan gentengnya pun tidak ada yang pecah pemirsa. Teman-teman saya ini yaitu orang-orang yang menemukan rudal tersebut. Pak Birin, Pak Ayat, Pak Ayat, betul yang sudah menemukan rudal tersebut? Oh iya, betul. Oh iya. Pada tahun berapa Pak Birin ditemukan? Itu sekitar tahun 90-an, saya pas lagi nyari pasir bertiga. Pas lagi nyari pasir bertiga. Ya, tadinya keinjak itu pas baling-baling rudal itu. Baling-baling rudalnya keinjak ya. Kemudian diangkat gitu. Diangkat, ternyata itu ya katanya sih di rumah mortir gitu. Mortir, iya. Nah, saya bawa ke rumah kan waktu itu. Bawa ke rumah, berangkat dulu tetangga PM itu, Pak Dias almarhum ya. Dia masih aktif. Nah, diperiksa sama dia, katanya itu masih aktif. Mari kita ke tempat ditemukannya rudal, pemirsa. Kita akan menuju ke sana. Mari kita ikuti pemirsa. Disinilah ditemukannya rudal yang dilontarkan, atau serangan-serangan rudal yang ditujukan ke pejuang-pejuang rakyat Cirebon Timur dan Kuningan Timur. Di tepatnya sebelah mana bisa ditunjukkan Pak Birin? Tepatnya daerah sini lah. Sekarang kan airnya lagi besar ya, di tengah-tengah sini. Sekarang airnya lagi banjir pemirsa, jadi kita di pinggirnya pemirsa. Ini lempeng ya pemirsa, lurus dengan musola yang digunakan untuk persembunyian atau peristirahatan atau tempat berkumpulnya para pejuang, baik itu tentara ataupun rakyat Cirebon Timur dan Kuningan Timur. Nah, rudal tersebut jatuh di kawasan ini yang ditemukan maksudnya. Kalau yang diserangkan ya, dihujani itu banyak sekali, tapi yang ditemukan yaitu di sini ini membuktikan betul adanya tempat berkumpulnya para pejuang Ajimut tersebut, yaitu dihujani dengan rudal. Tapi dengan izin Allah rudal-rudal itu tidak meletus, tidak meledak, bahkan genteng tajuknya pun, genteng musolahnya tidak pecah pemirsa. Jangankan meledak, gentengnya aja tidak pecah.
Terus dikemanakan rudalnya Pak Birin waktu itu? Ya waktu itu sih dibawa ke rumah dulu, kan kita belum tahu itu namanya juga rudal. Iya. Rumah Pak Birin? Ya, Ke rumah Pak Birin? iya dibawa ke rumah saya kan waktu itu. Nah kebetulan waktu itu tetangga kan PM itu kan dia masih aktif di dinas gitu. Iya, polisi militer Ah. ya waktu itu. Pak dia sama almarhum itu, nah terus diperiksa sama dia tuh. Diperiksa Sekitar katanya tahun 90 Pak Birin ya? sekitar tahun 90-an. 90 pemirsa. Diperiksa ternyata masih aktif katanya. Masih aktif. Akhirnya saya bawa ke kepala desa rumah Pak Lurah tuh, Lurah Pulung almarhum. Kalau saya dengar sih katanya dibenturkan ke apa? Ke cadas ya, ya cadas kayak begini pemirsa ya, dibenturkan ke Namanya sini. kita masih kecil belum tahu itu ya, belum tahu bom, kita pakai mainan buat mainan. Iya. Jadi Buat Pak waktu mainan, itu Pak Birin saya dilempar-lemparin, paham dan iya. masih kecil pemirsa, sehingga bom itu dibuat mainan, dilempar-lempar Biar meledak gitu. biar meledak pemirsa, namanya juga anak kecil gitu ya. Kok nggak meledak gitu? 30 tahun yang lalu pemirsa. Akhirnya bawa pulang katanya masih aktif. Nah, Iya, terus iya, langsung Pak Lurah itu panggil Polres dari Cidahu itu waktu. Iya. Akhirnya bawa ke Polres Cidahu. Berarti rudal tersebut dijemput sama Polres ke sini. Oh, iya, iya. Berarti sekarang posisinya dibawa ke Polres Pak Birin ya. Diamankan. Kan di Polres nggak tahu kemanain lah. Iya, iya, iya. Jadinya udah di kantor polisi. Iya. Ini sudah ada saksi sekaligus yang menemukan rudal tersebut pemirsa.